sehingga betul-betul ilmunya manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Yang kelima, sesambetan kalian peringatan Maulid Nabi junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Harapan kita semua dapat memetik hikmahnya. Kita tingkatakan pemahaman kita, kecintaan kita, sehingga insya Allah kita saged meningkat. Kita sedaya minangka dados pengikut setianipun, minangka dados pendherekipun, insya Allah kanthi mekaten kita dipun paringi mergi ing leres, wilujeng donya wilujeng akhirat, selamat donya selamat akhirat, mulya donya mulya akhirat. Amin Allahumma amin. Yang terakhir sesambetan dengan harlah ke-35 Pondok Pesantren kita An-Nur, atas nama pemerintah daerah, atas nama masyarakat menghaturkan selamat. Teriring doa mudah-mudahan di usia yang ke-35 ini Allah tansah maringi ngeluberaken rahmat taufik hidayahipun, bimbinganipun, petidahipun, kegiatanipun pondok kita langkung pajeng, langkung rembaka. Semangat kita hari lebih baik dari kemarin, hari esok lebih indah dari sekarang. Mugi-mugi Allah meridhai. Amin Allahumma amin. Kula kinten makaten atur kula manuk glathik ning gapura, sambutane ming sithik yen lepat nyuwun ngapura. Hiasan daun sirih cukup sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten atur pangandikan sambutan saking pemerintah setempat nun inggih ingkang dipun ngendikaaken panjenenganipun Bapak Wakil Bupati Bapak Dr. Andes Haji Sumarno PRS. Kaaturaken agunging panuwun. Hadirin hadirat ingkang sadudat kinurmatan. Nyuwun sewu menawi kala wau kita aturaken acara ingkang angka 4 angka sekawan nun inggih istirahat. Pramila istirahat kaanggep cekap kagem nglajengaken acara salajengipun nun inggih pengaosan utawi mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah ingkang angka setunggal nun inggih badhe dipun paringaken panjenenganipun Al Habib Mustafa Sayyidi Al Barabah. Dumateng panjenenganipun wekdal saha sasana pangandikan kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu ahmada, walahun taqa min khalqihi wa majjada, walam yu'adzim mithla taha ahada. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa majid wa azim ala habibina wa imamina wa qudwatina sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa qutil arwah wa ghidhaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah ingkang kawula hormati para sepuh, para pinisepuh, para alim ulama, para pejabat, para kiai, hadirin hadirat, wabil khusus sahibul fadilah, sahibul bait wa sahibul karamah, Kiai Haji Nawawi nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Saha putra wayahipun sedanten hadirin hadirat rahimakumullah, mugi-mugi ing dalu menika jenengan lan kula kempal sedanten ing Pondok Pesantren An-Nur. Pondok Pesantren An-Nur, An-Nur niku artinipun cahaya. Mugi-mugi berkahipun jenengan lan kula hadir ing majelis menika, jenengan lan kula diparingi cahaya saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin, amin amin ya rabbal alamin. Yauma tabyadzul wujuh wa taswaddul wujuh. Ing setunggalipun dinten jenengan lan kula mangkih kempal ing dinten yaumal qiyamah, yauma tabyadzul wujuh wa taswaddil wujuh. Di hari sebagian wajah-wajah niku bercahaya. Mugi-mugi wajah-wajahipun kula lan panjenengan bercahaya. Allahumma 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 wa taswaddul wujuh. Akan tetapi di hari itu pula ada wajah-wajah sing jeliteng, wireng jeliteng. Allahumma, lah kok iteng jeliteng. Allahumma amin, naudzubillahi min dzalik. Bagaimana supaya kita termasuk orang-orang yang tabyadzul wujuh? Ini pertanyaanipun. Bagaimana supaya kita hadirin hadirat kula lan panjenengan sedanten, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang tabyadzul wujuhum, orang yang di hari kiamat menjadi wajah-wajah yang berbinar, wajah-wajah yang bercahaya. Yang paling terang cahayanya ialah junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam suatu riwayat hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan diberikan mahkota siapapun orang yang menghafal Al-Qur'an dengan mahkota yang cahayanya lebih terang benderang daripada matahari dan rembulan. Ini jenengan lan kula hadir di salah satu pondok pesantren yang sangat luar biasa di kota Jogja, yang sudah melahirkan ratusan bahkan ribuan penghafal Al-Qur'an. Berarti nek basa kasaranipun pabrik mahkota dinten kiamat. Pabriknya mahkota di hari kiamat Pondok Pesantren An-Nur salah satunya di kota Jogja. Mudah-mudahan mahkota yang masih turah walaupun kita tidak termasuk ikut menghafal Al-Qur'an, moga-moga dibagi. Allahumma Allahumma. Di hari kiamat nanti para orang-orang yang menghafal Al-Qur'an akan diberikan mahkota, yang mahkota ini lebih terang daripada matahari dan rembulan. Ini orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Bagaimana dengan manusia yang membawa dan mengenalkan Al-Qur'an kepada umat manusia, yaitu junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad. Yang hafal Al-Qur'an dari umatnya saja memiliki mahkota yang terangnya lebih dari matahari dan rembulan. Lah kinten-kinten mahkotanipun Kanjeng Nabi pripun jajal? Terang napa mboten? Bu, terang napa mboten, Bu? Terang. Maka daripada itu Siti Aisyah ketika bertanya, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah terangnya wajahmu ya Rasulullah." Pada suatu ketika Siti Aisyah lagi menjahit, kok dilalah ketika lagi menjahit, jarum yang beliau gunakan untuk menjahit terjatuh. Setelah jarum ini terjatuh, ada angin yang mematikan api yang untuk pandangan beliau. Siti Aisyah ngerobong-ngerobong di jarumi, Masya Allah. Seketika itu pula Rasulullah masuk ke dalam kamar Siti Aisyah.
Seketika itu pula ketika Rasulullah masuk ke dalam kamar yang tadinya gelap gulita menjadi terang benderang. Siti Aisyah langsung melihat, ya Rasulullah, wah ini jarumnya ketemu Rasulullah. Jarumnya ketemu Rasulullah. Tadinya gelap aku tidak mendapatkan, ketika engkau masuk langsung kamar ini menjadi terang, jarum yang tadinya tidak terlihat langsung menjadi terlihat. Rasulullah senyum melihat Siti Aisyah mendapatkan jarumnya. Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, alangkah terangnya wajahmu ya Rasulullah. Sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Rasulullah menjawab, ya Aisyah, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Aisyah, celaka orang yang tidak bisa melihat wajahku nanti di hari kiamat. Celaka orang yang tidak bisa melihat wajahku di hari kiamat. Mudah-mudahan mata-mata kita hadirin dan hadirat menjadi mata-mata yang dimuliakan dengan melihat wajah Nabi Muhammad. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Siti Aisyah ini bingung. Ya Rasulullah, wa man lam yaraka yaumal qiyamah ya Rasulullah. Siapa orang yang tidak bisa melihat wajahmu di hari kiamat ya Rasulullah? Siapa? Alangkah celakanya orang itu ya Rasulullah. Ya Aisyah, alladzi idza dzukirtu indahu falam yusalli alai. Orang-orang yang ketika namaku disebutkan dia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Orang-orang yang tidak bisa melihat wajah Rasulullah, orang-orang yang hatinya tidak ada kecintaan kepada Rasulullah, orang-orang yang tidak menghargai bagaimana perjuangan Rasulullah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita mau meneliti sejarah, banyak di antara para kiai-kiai besar yang sebelum mereka menjadi orang besar, mereka meniti perjuangan dari bawah dan dari bawah dari bawah. Banyak di antara kiai-kiai yang untuk mengajar dengan jarak puluhan kilo ngepit. Kalau kiai zaman sekarang disuruh ngepit mau atau tidak? Kok mudah-mudahan kiainya ahlu sunnah wal jamaah, khususnya orang-orang yang memiliki cahaya kanjeng Nabi, kok ngepit melaku ya gelem. Allahumma. Kok amin? Sing ngamini mengko ora duwe mobil. Perjuangan ulama-ulama zaman dulu, di antara mereka jalan kaki, di antara mereka naik sepeda, di antara mereka bahkan naik kuda, naik dokar untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Wali Songo. Wali yang betul-betul menjadikan bumi Indonesia merata Islam, mereguk yang namanya nikmatut tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang mereka dapatkan dari harta? Apa yang mereka dapatkan dari perkara-perkara duniawi? Tidak dapat apa-apa. Cuman apa yang mereka dapatkan daripada perkara ukhrawi, sampai sekarang nama mereka masih disebut-sebut. Sampai sekarang jasa-jasa mereka masih selalu diingat. Para ulama-ulama yang betul-betul dakwah di jalan Allah, dan karena kecintaan mereka kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama, bagaimana dengan perjuanganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika jalan dilempari batu, lagi jalan-jalan di kota Madinah, dari belakang ada yang mengatakan, "Ojo melu kae wong edan." Dari belakang ada yang mengatakan, kamu jangan ikut itu penyihir, itu orang gila, itu dukun. Banyak yang meludahi Rasulullah. Bahkan pada suatu ketika Rasulullah SAW sedang ibadah di depan Ka'bah, maka totoan niku pemimpin kafir Quraisy pada totoan. Siapa di antara kalian yang berani ngambil kotoran unta lalu menaruh di punggungnya Muhammad? Salah satu di antara mereka mengatakan, saya berani. Ngambil kotoran unta langsung ditaruhkan di punggungnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nek kinten-kinten jenengan di punggungnya jangan dikasih kotoran unta. Kotoran unta niku mambune 20 kali lipat daripada teletongnya sapi. Sudah pernah melihat teletong unta? Mudah-mudahan bisa melihat. Kok amin? Baunya luar biasa 20 kali lipat daripada teletong sapi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini kalau ditaruh di punggungnya salah satu daripada kita, kinten-kinten ngamuk napa mboten? Ngamuk napa mboten, Pak? Sing mboten ngamuk mangke dijajal lho. Ngamuk napa mboten? Ibu-ibu ngamuk? Masya Allah, tabarakallah. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak pernah ngamuk. Sampai-sampai ketika ada satu kesempatan malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, ada malaikat penjaga gunung izin kepadamu Rasulullah. Apa yang mereka inginkan? Rasulullah, kalau engkau mau, malaikat gunung yang menjaga gunung ini akan menabrakkan dua gunung ini sehingga orang-orang yang ada di kota Mekah mati semua Rasulullah. Menawi jenengan kersa Kanjeng Nabi, ini orang-orang yang selalu menganiaya Anda akan dimatikan dalam sedetik ataupun dalam beberapa menit. Menawi jenengan kersa. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum-kaumku karena mereka tidak tahu yang sesungguhnya, ya Allah. Ini manusia yang doanya paling diistijabah oleh Allah, perjuangannya seperti ini. Akan tetapi bagaimana nanti yang beliau dapatkan di hari kiamat? Masya Allah. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Al-karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahim. Ya Rabbi bil karami maulaya salli wa sallim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Beliaulah seorang kekasih yang diharap-harapkan syafaatnya beliau di hari kiamat. Mugi-mugi jenenganan kula angsal syafaatipun Kanjeng Nabi. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad ini yang syafaatnya akan diberikan oleh Allah pertama kalinya di hari kiamat kepada Nabi Muhammad. Mangkeh di hari kiamat manusia-manusia dalam keadaan bingung, yang mereka tanyakan pertama kali siapa? Para ulama. Mereka berkumpul di antara para ulama-ulama, mereka menanyakan, wahai ulama-ulama kami, Pak Kiai, kira-kira di saat seperti ini kepada siapakah kami tuju? Jenengan kedah yakin ing yaumil mahsyar mangkeh jenengan lan kula kempal sedanten uratan, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak beralas kaki. Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah tidak mereka dalam keadaan malu nanti di hari kiamat kalau mereka telanjang, ya Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nun yughni. Di hari itu setiap orang-orang memiliki perkara yang menyibukkan hati mereka
yang mereka tidak bisa kuasa akan perkara lain selain perkara yang mereka sedang sibukkan. Di hari kiamat ketika orang dalam keadaan bingung pertanggungjawaban amal, seluruh umat manusia berkumpul kepada ulama-ulama mereka. Wahai ulama-ulama kami, kepada siapakah kami tuju sekarang ini? Orang-orang pada kebingungan, lalu kepada siapa? Para ulama mengatakan, ayo kita kepada para nabi-nabinya Allah, utusan-utusan Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dados menawi jenengan gadahan putra napa sinten kemawon ulama dihormati sedemikian rupa. Kenapa? Karena mereka orang yang bermanfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita dijadikan ulamaul amilin Allahumma. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang solih dan solihat Allahumma. Dan mudah-mudahan di antara mereka banyak yang dijadikan ulama yang bermanfaat untuk agamanya Islam, agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Maka semua jamaah seluruh padang mahsyar mereka mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Mereka mengatakan, wahai bapaknya para manusia, di saat ini ialah saat yang sangat menggentingkan dan menghebohkan. Ayo, kamu ialah bapaknya manusia, seluruh umat ini ialah anak-anak kamu. Ayo mintalah syafaat kepada Allah Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam mengatakan, lastulaha, aku tidak punya hak untuk itu. Nabi Adam mengatakan, aku masih memiliki kesalahan yang menjadikan diriku malu kepada Allah. Apa itu Nabi Adam? Ketika aku memakan buah khuldi, sampai sekarang aku masih malu untuk mempertanggungjawabkan amal tersebut. Ini Nabi Adam sekali melanggar perintah Allah malu. Kinten-kinten nek jenengan kula napa mboten lebih pantas untuk malu? Pantas untuk malu atau tidak? Malu atau tidak? Malu. Lalu Nabi Adam mengatakan, kalian jangan minta ke saya, mintalah kepada Ibrahim. Ibrahim ini bapak-bapaknya para nabi. Dari Bani Israel nabinya juga bapaknya mereka Nabi Ibrahim. Dari Bani Ismail nabinya juga anak-anaknya Nabi Ibrahim. Berbondong-bondong kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, lastulaha, aku tidak memiliki hak untuk memberikan syafaat. Lalu gimana Nabi Ibrahim? Kenapa kok engkau tidak bisa memberikan syafaat? Aku memiliki kesalahan di dunia. Apa itu? Dulu aku pernah berbohong. Kapan engkau berbohong? Ketika orang-orang tanya di sekelilingku, siapa yang menghancurkan berhala-berhala itu? Aku mengatakan itu berhala yang paling gede. Ini bohongnya Nabi Ibrahim mengandung hikmah untuk ngajak orang ke jalan Allah. Kalau bohongnya saya dan panjenengan kinten-kinten hikmah napa nyebai? Alhamdulillah. Inna lillahi. Ini perkara yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, jangan sama saya, mintalah kamu sama Musa. Musa ini termasuk salah satu nabi yang paling dekat kepada Allah. Kalimullah Musa, orang yang selalu bercakap-cakap dengan Allah. Lalu mereka semua berbondong-bondong mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, lastulaha, aku tidak punya hak untuk memberikan syafaat. Hadirin, ini nabi-nabi yang sangat kita agung-agungkan, yang di mata kita mereka ialah sudah pasti menjadi penghuni surganya Allah. Mereka di hari itu bingung kepada amal-amal mereka. Kira-kira kita juga bingung atau tidak di hari tersebut? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma menjadikan amal-amal kita amal yang selalu soleh. Allahumma menjadikan kita termasuk orang-orang yang minal muhsinin wa minal muttaqin. Allahumma. Mereka berbondong-bondong kepada Nabi Musa. Wahai Musa, kami sudah datang kepada Adam. Adam memerintahkan kami ke Ibrahim. Kami mendatangi Ibrahim. Ibrahim memerintahkan kami untuk datang kepadamu.
Kami meminta syafaatmu kepada Allah di hari ini. Nabi Musa mengatakan, aku tidak punya hak. Kok tidak punya hak? Kenapa? Yang paling pantas memberikan syafaat bukan aku. Kenapa? Aku dulu pernah berbuat dosa. Apa itu? Aku pernah bunuh orang. Di satu saat ketika Nabi Musa sedang lewat, ada dua orang yang bertarung, maka Nabi Musa hanya menjawil. Kok dilalah dengan jawilannya Nabi Musa, orang ini meninggal dunia. Karena perkara inilah aku tidak mampu untuk meminta kepada Allah. Aku malu untuk meminta kepada Allah. Lalu gimana? Kalian datanglah kepada Nabi Isa alaihissalam. Dia ialah ruhullah. Dia ialah manusia yang ditiupkan rohnya langsung dari Allah Ta'ala. Maka berbondong-bondong kepada Nabi Isa alaihissalam. Hadirin, kenapa kok tidak dari Adam langsung kepada Nabi Isa, anda ke Ibrahim, Musa, ke Isa? Hikmahnya akan berada di akhir cerita dan di akhir hadits ini. Niki haditsipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbondong-bondong kepada Nabi Isa. Wahai Isa, kami minta syafaat kepadamu. Di hari ini mereka yang semuanya pada meninggalkan kami, akan tetapi kami meminta syafaat kepadamu wahai Isa. Nabi Isa mengatakan, lastulaha, aku tidak mampu. Loh kenapa? Kalian tahu di dunia aku menimbulkan fitnah yang luar biasa. Orang-orang banyak menganggap aku Tuhan, padahal aku ialah hamba Allah. Dengan perkara inilah aku malu untuk meminta kepada Allah Ta'ala. Lalu bagaimana? Kalian mau tahu solusi yang paling baik? Mintalah kalian kepada kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin permintaannya ditolak oleh Allah Ta'ala. Semua berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendatangi Nabi Muhammad di saat itu. Allahumma berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad mengatakan, ya Rasulullah, isfa' lana. Wahai Muhammad, berilah syafaatmu kepada kami. Nabi Muhammad mengatakan, analaha, aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Analaha, aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Rasulullah SAW mendatangi arsy-Nya Allah Ta'ala. Di dalam hadits, hatta ahmadullahu hamdan la yahmaduhu ba'dahu wala qablah. Aku memuji kepada Allah dengan pujian yang tidak pernah dilantunkan oleh siapapun sebelum waktu itu atau siapapun setelah saat itu. Tidak pernah ada yang memuji kepada Allah dengan pujian tersebut. Maka Allah Ta'ala melihat kekasihnya sujud kepadanya, meminta dengan sangat kepadanya. Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Cukup dari sujudmu wahai Muhammad. Irfa' ra'sak was'al tu'ta washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, aku akan beri. Mintalah syafaat, berikanlah syafaat kepada orang-orang yang engkau inginkan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Siapa umat Rasulullah? Lebih khususnya kita ialah umatnya Nabi besar Muhammad. Akan tetapi lebih umumnya seluruh yang ada di padang mahsyar ialah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam semesta. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekasih Allah yang bernama Nabi besar Muhammad. Di bulan inilah beliau lahir. Dikatakan oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, kenapa kok Rasulullah lahirnya di bulan Rabiul Awal? Kenapa tidak di bulan Ramadan? Kenapa kok tidak di bulan Muharram? Kenapa kok tidak di bulan Rajab? Bulan-bulan yang sudah mulia. Ramadan diturunkannya Al-Quran, Rajab Syahrillahil Asab, Al-Muharram Syahrillahil Muharram. Kenapa tidak di bulan-bulan tersebut? Kenapa di bulan Rabiul Awal?
Padahal bulan Rabiul Awal ialah bulan yang tidak ada keistimewaan kecuali lahirnya Nabi Muhammad di bulan tersebut. Kenapa kok di bulan itu? Maka Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf mengatakan lahirnya Rasulullah di bulan Rabiul Awal karena agar Rabiul Awal ini menjadi mulia khusus karena Nabi besar Muhammad. Bahkan Al-Imam Al-Baijuri di dalam kitabnya Hasyiatul Bajuri ala Fathul Qarib mengatakan hari yang paling mulia dari awal hari diciptakan bumi sampai akhir hari dihancurkan bumi, yaitu hari kiamat. Hari yang paling mulia ialah hari kelahirannya Nabi besar Muhammad. Hari kelahiran Nabi Muhammad yang paling mulia. Kenapa? Karena di hari tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan seseorang yang membawa rahmat untuk seluruh alam semesta. Ini kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad yang jarang diyakini oleh orang-orang sekarang ialah mereka merasa biasa-biasa menjadi umat Nabi Muhammad. Jangan salah, kita menjadi sebaik-baik umat karena adanya Nabi Muhammad. Kalau tanpa adanya Nabi Muhammad, maka kita mungkin termasuk umat yang paling belakang di hari kiamat. Akan tetapi surga diharamkan sebelum kaki-kaki daripada umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk barisan pertama masuk ke dalam surganya Allah. Allahumma. Ini ada barisan-barisannya masuk surga ini. Cuman sebelum kita berdoa, saya mau tanya, jenengan-jenengan ini kira-kira tidur sama sholatnya banyak mana? Saya mau tanya untuk yang kedua, kira-kira kalau sholat udah khusyuk atau belum? Kalau tidur pernah enggak tidurnya enggak khusyuk? Dalam sebulan tidur khusyuk sama tidur enggak khusyuk, banyak yang khusyuk atau banyak yang enggak khusyuk? Masya Allah. Alhamdulillah. Jenengan niku kinten-kinten dosane kathah napa mboten? Alhamdulillah. Amal solehnya banyak atau sedikit? Sedikit. Tidurnya sama sholatnya banyak tidurnya. Sholatnya khusyuk atau belum? Belum. Tidurnya sama sholatnya khusyuk mana? Dosanya banyak atau tidak? Purun mlebet swarginipun Allah? Lah niki pripun jajal? Dosane akeh, ibadahe sekedhik mau masuk surga. Mudah-mudahan Allahumma. Lah mudah-mudahan apa? Lah ini kalau kita mau hitung-hitung dengan seksama, saya dosanya banyak, amal saya juga sedikit, sholat saya juga belum tentu khusyuk, cuman setiap daripada kita pengen masuk surganya Allah Ta'ala. Lah kinten-kinten pantas napa mboten? Pantas napa mboten? Pantas. Kita bisa masuk surganya Allah mudah-mudahan dengan syafaatnya Nabi besar Muhammad. Allahumma. Ayo kita cintai Rasulullah. Ayo kita cintai Rasulullah. Maddaipun mahabbah jenengan dumateng Kanjeng Nabi. Ayo di bulan ini kita memperbanyak salawat kepada beliau. Mudah-mudahan dengan salawat kepada beliau kita termasuk golongan orang-orang yang mencintai Rasulullah. Bagaimana tidak mulia orang yang mencintai Rasulullah. Kinten-kinten Kanjeng Nabi niku nate goroh napa mboten? Nabi Muhammad telah bersabda, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Al mar'u yuhsyaru ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kalau yang jenengan cintai itu ialah Nabi Muhammad,
maka jenengan walaupun dengan amal yang sedikit, dosa yang banyak, gabung golonganipun Kanjeng Nabi. Allahumma. Cuman kalau yang dicintai pemain bola, lah ini pertanyaannya, berapa lama kita menyebut Nabi Muhammad dalam sehari dan semalam, dan berapa banyak yang kita sebut permainan bola. Nah ibu-ibu biasanya sinetron nggih. Lebih banyak mana ngerumpiin tentang Nabi Muhammad sama ngerumpiin tentang sinetron iku kathah pundi Bu? Alhamdulillah. Lah ini mahabbah pundi niki? Kecintaan kepada Nabi Muhammad di mana kalau misalkan orang lebih banyak mengingat orang-orang selain Nabi Muhammad daripada mengingat Nabi Muhammad. Padahal janji Rasulullah SAW, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum aliyas shalah. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang-orang yang memperbanyak membaca salat. Mudah-mudahan di malam hari ini, di malam khatmil Quran di pondok pesantren An-Nur di desa Ngerukem ini, kita termasuk orang-orang yang selalu mencintai Rasulullah. Allahumma. Di antara hadirin hadirat ini banyak ulama-ulama yang soleh, mukhlis lillahi ta'ala. Mudah-mudahan dengan doa-doa mereka kita dijadikan hamba-hamba yang soleh dan solihat. Allahumma. Dijadikan orang-orang yang selalu mencintai Rasulullah SAW. Allahumma. Orang-orang yang menjadikan kebanggaan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah taha rasulillah. Salatullah tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kullal mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Hadirin hadirat rahimakumullah, jenengan pun tresno kalian Kanjeng Nabi napa dereng? Mugi-mugi nggih. Allahumma. Amin amin ya rabbal alamin. Alamat tanda-tanda orang yang mencintai Rasulullah SAW itu ada beberapa. Yang pertama ialah orang yang selalu menghidupkan sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi. Kalau jenengan betul-betul mencintai Rasulullah, ayo dari sekarang kita hidupkan sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi. Ampun rumit-rumit riyen, banyak di antara anak-anak muda gondrong-gondrongan. Wah, gondrong. Alasannya apa? Loh kenapa kok gondrong? Sunahe Kanjeng Nabi. Nek ra dituthuk nganggo mic durung marem niku tiyang. Gondrongnya kenapa? Karena mengikuti sunnah Rasulullah. Rasulullah benar toh pernah gondrong? Benar. Cuman salahnya satu. Sunnah yang gampang-gampang durung dilakoni. Lah sunah masuk masjid tahiyatul masjid ora tau. Nek ketemu bolone halo dap. Ora assalamualaikum. Kalau misalkan masuk ke masjid sebelum sholat tidak pernah qobliyah ba'diyah, kok ngikuti sunahipun Kanjeng Nabi pas gondrong-gondrongan niku jenenge culuhu.
mau mengikuti sunah-sunah yang menurut hawa nafsune niku. Banyak di antara kita mengikuti sunnah yang menurut hawa nafsu saya, sing karepku. Sing karepe Kanjeng Nabi mengko sik sing tak pengen isik riyen. Yang saya pengen dulu baru tak lakoni, yang nanti diinginkan Rasulullah nanti aja. Selama saya belum mau, belum waktunya. Alasannya nggih, pinter niku. Belum waktunya. Allah masih belum memberikan saya hidayah. Kathah mboten kados kita niki. Banyak. Ayo kita hidupkan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari diri kita, tidak usah ngajak orang lain dulu. Dari diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, ajak semuanya menghidupkan sunnah-sunnahnya baginda agung Nabi besar Muhammad. Rasulullah menjanjikan siapapun orang yang menghidupkan sunnahku ketika sunnah itu mati, dalam arti kata banyak yang sudah meninggalkannya, kana ma'i yaumal qiyamah, nanti dia akan bersamaku di hari kiamat. Masya Allah. Lah kinten-kinten Kanjeng Nabi niku di hari kiamat dalam keadaan yang istimewa napa mboten? Dalam keadaan yang paling istimewa ialah Rasulullah SAW. Kita melu-melu Kanjeng Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, kita nanti bersama beliau di hari kiamat. Allahumma, 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 amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, cintai Rasulullah dengan sesungguh-sungguhnya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih niku. Siapapun orang yang mencintai sesuatu akan sering menyebutnya, akan sering mengingatnya. Kalau ada pengantin baru, Bu, ponate pengantin baru napa dereng jenengan, Bu? Lek dereng mudah-mudahan cepat ketemu judone Allahumma. Bapak-bapak pernah pengantin baru, Pak? Dereng ping pindho, Pak nggih. Ketika orang sedang pengantin baru, setiap harinya yang diingat istrinya, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Yang paling dicintai ialah istrinya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Orang yang mencintai sesuatu akan sering mengingat-ingat yang dicintai itu. Lah kalau yang kita cintai ialah Rasulullah, begitu pula yang selalu kita ingat ialah Nabi besar Muhammad. Cuman kalau yang kita ingat ialah sinten niku sing kerep ngegolke niku? Sinten nggih? Messi lah niku lho jenengan ada hafal. Nek sing paling diinget-inget Barcelona, nek ora Real Madrid, Masya Allah. Mangke kumpulnya nggih kalian Barcelona niku Allahumma na'udzubillahi min dzalik. Akan tetapi kalau yang selalu kita ingat ialah Nabi Muhammad SAW, maka kita akan berkumpul bersama Rasulullah SAW. Allahumma. Yang ketiga ialah ittiba Kanjeng Nabi niki. Ya ayyuhalladzina amanu in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Mengikuti Kanjeng Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada khatmil Quran pada malam hari ini, kita yakin di malam khatmil Quran berapa banyak anak-anak santri-santri yang menghafalkan Al-Quran dan khatam. Mudah-mudahan dengan khatamnya mereka menyebar keberkahan kepada kita semuanya. Allahumma hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, dan kita dijadikan orang-orang yang minas suada wa minal atqiya wa minas sulaha. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini memandang kita dengan pandangan rahmat. Allahumma Allah yang dur ilaina bi ainir rahmah. Alayallah binadrah minal ainir rahimah tudawi ma bina min kulli amradin sakimah. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
wala taj'al fina wala ma'ana wala minna syaqiyan wala mahruma. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang Engkau ridhai. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu mencintai kekasihmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari ini kami cinta kepada beliau. Ya Allah, mudah-mudahan seperti malam-malam berikutnya kami selalu cinta kepada beliau. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Seperti mana kami mencintai beliau. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah beliau mencintai kami. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah beliau selalu mencintai kami. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah beliau selalu mencintai kami. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berada di barisan di belakang beliau ketika masuk ke dalam surgamu. Ya Allah, ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan kami dari beliau. Ya Allah, di hari kiamat. Ya Allah, jadikanlah mata-mata kami mata-mata yang bisa memandang wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Ya Allah, sehingga kami tidak tergolong hamba-hambamu yang celaka. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah siapapun yang hadir pada malam hari ini. Ya Allah, orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Ya Allah, orang-orang yang diberikan ridhamu. Ya Allah, orang-orang yang selalu Engkau bimbing mereka. Ya Allah, untuk masuk ke dalam surgamu, jalan di jalan yang-Mu yang lurus. Ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal wa jannibna min ahlid dhalal wa fi'lil juhal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Hadirin hadirat rahimakumullah, mugi-mugi napa-napa ingkang kula punaturaken paring manfaat dumateng jenenganan kula sedanten insyaallah. Kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu, Al Habib Kyai Haji Umar Mutahar sampun rawuh. Dados tasih wonten pangaosan saking panjenenganipun. Hadirin hadirat ingkang minulya, mekaten mau'izah hasanah ingkang sampun kaparingaken panjenenganipun Al Habib Mustafa Sayyidi Barabah. Dumateng panjenenganipun kaaturaken agunging panuwun.